ada Convention of Rights of Person with Disabilities atau CRPD. Nah, di sini tahun 2006 dan 2007 kita bisa lihat sudah diundang-undangkan melalui pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas di tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 19. Nah, artinya secara global dan nasional sudah ada payung hukumnya untuk pengaruh utamaan Gen Z ini, Bapak Ibu. Lalu bagaimana terkait dengan kebijakan yang ada di Indonesia? Banyak sekali Bapak Ibu yang sudah melakukan pengaruh utamaan untuk gender dan disabilitas ini. Antara lain kita bisa lihat ada instruksi Presiden. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nomor 9 tahun 2000 tentang pengutamaan gender dalam pembangunan nasional, dan untuk strategi nasional percepatan pengutamaan gender atau kita sebut dengan PUG, begitu ya Pak ya, betul ya, PUG, melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender. Nah, banyak sekali yang sudah dilakukan. Kami pun juga men-tagging Bapak Ibu, men-tagging kegiatan mana yang masuk ke dalam pengutamaan gender. Jadi air dan sanitasi ini kita tagging atau kita tandai sebagai kegiatan yang support terhadap pengutamaan gender ini. Dan untuk Permendagri juga ada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 tentang sistem kelembagaan di PUG di daerah dan juga sistem perencanaan dan penganggaran berbasis gender analysis gap dan gender budget statement. Nah, artinya dari tingkat pusat dan juga di level daerah sudah ada payung hukumnya. Sementara itu juga tersedia Pokja, teknis, lalu ada rencana aksi daerah atau RAD tentang pengusulan gender ini, dan juga ada focal point untuk PUG ini di tingkat provinsi, kabupaten kota, dan juga SKPD. Nah, bagaimana dengan disabilitas? Nah, di sini Bapak Ibu, pemerintah Indonesia juga sudah membentuk berbagai peraturan perundangan yang mengatur perlindungan terhadap penyandang disabilitas, dan ini mulai dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, juga dilanjutkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, dan Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan berbagai peraturan perundangan lainnya. Nah, yang terbaru Bapak Ibu sudah diupdate melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, artinya Bapak Ibu, kita merunut dari global, nasional, dan peraturan kebijakan yang ada di Indonesia, semuanya sudah pengaruh utamaan Gen Z. Nah, bagaimana di dalam institusi? Tadi kita membicarakan hari ini pelatihan WOS Gen Z di institusi. Apakah ada kebijakannya Bapak Ibu? Kita lihat di sini, kalau untuk Kementerian PUPR banyak sudah membuat peraturan Menteri PUPR yang teknis terkait dengan persyaratan aksesibilitas. Misalnya di sini kita lihat tentang jalan, lalu juga perumahan, tentang persyaratan kemudahan membangun. Bapak Ibu bisa melihat, mungkin nanti setelah pertemuan ini bisa cari di Google, begitu ya, bisa cari di informasinya di internet terkait dengan bagaimana petunjuk teknis dan peraturan menteri terkait dengan pengawas utama Gen Z ini. Bisa ditulis di sini, dan nanti panitia akan share bahan ini Bapak Ibu. Kemudian selain dengan Menteri PUPR, juga ada bagaimana surat edaran tersebut diturunkan ya Bapak Ibu ya, melalui perencanaan penganggaran responsif gender. Di sini juga ada bagaimana pembentukan tim pengawas utama responsif gender, dan juga bagaimana untuk petunjuk pelaksanaan perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah. Jadi sudah banyak sekali disampaikan di sini di dalam Kementerian PUPR. Mudah-mudahan ada yang hadir ya dari Kementerian PUPR, atau mungkin setelah siang hari ini nanti akan bergabung bersama kita. Lalu dengan manajemen kebersihan sekolah dan menstruasi, Kementerian Pendidikan dan kalau sekarang Kemendikbud ya
Kemendikbud ya, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2007 di nomor 24 juga sudah membuat tentang kebijakan standar sarana dan prasarana di sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, dan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Nah, di sini sudah ada Bapak Ibu peraturannya. Lalu juga sudah dibuat bagaimana buklet MKM atau manajemen kesehatan menstruasi dan remaja telah dikembangkan untuk anak perempuan dan laki-laki, dan ini juga sudah dilengkapi dengan bagaimana buklet untuk MKM di sekolah umum dan juga buklet MKM di sekolah madrasah. Lalu juga tentang WOS di sekolah juga terdapat di sini Bapak Ibu di link yang kita siapkan. Bapak Ibu mungkin nanti bisa mengaksesnya dan melihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu untuk di Kementerian Kesehatan juga kami telah menyiapkan peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan puskesmas. Di sini ada rekan-rekan dari puskesmas, mungkin bisa memberikan masukan begitu nanti ya, dan juga pengalamannya bagaimana terkait dengan pengaruh utamaan gender dan disabilitas serta inklusi sosial ini di dalam institusi puskesmas. Nah, di sini kita lihat ada Permen nomor 43 tahun 2019. Lalu juga di rumah sakit ada Permenkes nomor 7 tahun 2019. Lalu bagaimana di tempat umum dan kantor pemerintahan serta tempat kerja? Bapak Ibu, di sini ada yang dari sekolah ya, Bapak Ibu ya, ada yang dari sekolah. Jadi di sini juga tidak menutup kemungkinan, tidak hanya di sekolah tempat fasilitas umumnya, tidak hanya di tempat fasilitas, tapi juga di tempat kerja. Nah, peraturan ketenagakerjaan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tahun 2018 juga sudah mengeluarkan Permen nomor 5 tentang keselamatan dan kesejahteraan di lingkungan kerja. Lalu juga ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 17 tahun 2020 tentang pasar sehat, dan juga di sini mengatur ya, termasuk di dalamnya bagaimana ada pengaruh utamaan agensi pada gender di pasar tempat pasar. Lalu juga ada di peraturan Menteri Perhubungan nomor 40 tahun 2019 tentang pemeriksaan kesehatan pelaut, personil penunjang keselamatan pelayaran. Di sini juga sudah tercantum bagaimana adanya pengaruh utama agensi. Dan untuk di di konteks kemanusiaan juga sudah ada peraturan nomor 42 tahun 2020, di mana di sini mengaitkan tentang aksesibilitas terhadap permukiman, pelayanan publik, dan perlindungan dari bencana dan bagi penyandang disabilitas. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup lengkap ya bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada baik secara global lalu sampai turun di nasional, bahkan teknis-teknis di lintas kementerian. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Pak Zainal atau Pak Heri? Monggo. Atau Bapak Ibu mungkin di sini ada yang terlewat begitu ya, kebijakan-kebijakan yang belum tercantum di dalam materi kita. Mungkin di sekolah atau di puskesmas ada yang mau sharing? Apakah oh ya Bu betul kebijakannya ini sudah ada tapi tidak diimplementasikan begitu? Atau mungkin kebijakan ini belum disosialisasikan begitu? Atau ada yang hanya sekedar tulisan saja, di pelaksanaannya sulit, atau pelaksanaannya sudah ada tapi tidak ada keberlanjutan? Mungkin Bapak Ibu bisa bercerita ya tentang kebijakan-kebijakan. Silakan. Ah ya. Ya, ini bukan masukan, hanya ini penegasan lagi. Kalau yang terkait hal ini kan
kita berbicara bagaimana GSI di dalam institusi ya. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 8 itu pasal 74 itu secara spesifik mengatur tentang penyediaan layanan air bersih itu menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah yang penyediaan sanitasi. Begitu juga di ayat berikutnya tentang penyediaan layanan sanitasi penyediaan sanitasi menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah. Sehingga memang dari undang-undang ini sendiri ini memang tidak ada alasan untuk tidak memperkuat implementasi di lapangan. Dan ini sebenarnya ingin kita bangun. Mudah-mudahan nanti STBM, regulasi STBM juga kalau sudah disahkan, GSI ini sudah kuat di dalam. Begitu Pak. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang disampaikan. Sambil menunggu ya, kami ingin menyampaikan bahwa Permenkes nomor 3 ya Pak Zainal ya tahun 2014 itu memang masih dalam proses revisi, di mana di Permenkes nomor 3 tahun 2014 belum secara spesifik mencantumkan bahwa air dan sanitasi ini ada pengaruh utama agensinya. Nah, di dalam revisi nanti sudah kita sampaikan secara jelas dan terang begitu, jadi payung hukumnya lebih spesifik lagi. Silakan. Terima kasih dari Puskesmas. Oh bukan dari, sorry. Tidak dari. Oke, Ibu. Iya. Nah ini untuk jasa hukum tadi ada beberapa yang sebelumnya. Jadi di saya itu di kami itu di Kemendikbud mempunyai profil sanitasi sekolah 2022 yang ada berdasarkan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan dan stratifikasi usaha kesehatan sekolah dan madrasah. Itu di tahun 2022 diterbitkan oleh Pusat Data dan Informasi. Begitu. Mungkin bisa dijadikan begitu. Lalu untuk tadi ada sudah ada di tahun 2007 tentang mengenai sarana dan prasarana juga di peraturan sesudahnya di nomor 33 tahun 2008 mengenai standar sarana dan prasarana untuk sekolah. Nah itu di 2007 kan? Ya di 2007 mengenai standar sarana dan prasarana untuk sekolah. Di tahun 2008 nomor 33 tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar, SDLD, SMPLD, dan SMALD. Nah, itu mungkin bisa ditambahkan. Lalu tadi untuk data sudah ada ya dari Pusat Data dan Informasi Kemendikbudristek. Saya cocokkan dulu. Nah, yang penting adalah peraturan bersama SKB 4 Menteri di tahun 2014. Nah, itu mungkin bisa ditambahkan di bagian. Jadi terakhir 2022 kami diundang juga untuk membahas revisi SKB 4 Menteri oleh Kemenkes juga. Nah, itu hasilnya untuk sampai saat ini apakah sudah jadi mungkin itu dulu. Sementara saya sedang mencari yang lain. Terima kasih. Siap Ibu, terima kasih masukannya. Kami belum mencantumkan ya yang SKB 4 Menteri, justru yang penting itu ya tentang usaha kesehatan sekolah ya Bu ya, betul ya. Usaha kesehatan sekolah di situ juga tercantum bagaimana pengaruh utamaan terhadap gender dan disabilitas serta inklusi sosial. Lalu tadi Bu ingin menambahkan juga tentang buku profil sanitasi ya Bu ya. Lalu juga ada yang terbaru nomor berapa Bu tadi? 33. Oke, ini masih 24 ya. Ya, mungkin ada beberapa standar yang mungkin bisa diupdate, termasuk tadi yang SKB 4 Menteri tadi. Siap Ibu. Terima kasih masukannya Ibu. Baik, mungkin tim notulen bisa mencatat ya. Terima kasih untuk masukannya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditambahkan, mau menyampaikan? Silakan. Oh, mau menyampaikan Ibu. Oh, mau Itu tadi dasar hukumnya. Iya. Terima kasih Bu.
nggak mau tanya ini Kak, untuk peraturan yang di sekolah ini apa di pesantren itu ada khusus atau sama dengan madrasah? Karena kalau di pesantren kan untuk anak mandi pasti beda dengan toilet umum. Mereka ada showernya atau ada mungkin ada ember atau baknya seperti itu. Berbeda sama ya. Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi memang untuk di pesantren di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, biasanya memang punya peraturan sendiri seperti itu di Kementerian Agama. Sayangnya hari ini belum hadir ya teman-teman dari Kementerian Agama. Tapi terima kasih masukan Ibu untuk kami catat ya ke tim Notulen untuk kami konfirmasi kembali apakah sudah ada untuk peraturan terkait dengan di pondok pesantrennya. Baik. Namun di kami Bu di Direktorat Penyihatan Lingkungan kami juga membuat standar untuk inspeksi kesehatan lingkungan termasuk di pondok pesantren juga Bu. Mungkin nanti kami bisa tambahkan begitu. Terima kasih sudah diingatkan karena kami juga ada intervensi kesehatan lingkungan di lembaga pendidikan agama termasuk pondok pesantren. Terima kasih Ibu. Ya. Ada lagi yang tambah? Mohon izin, saya Rizka dari Kemenak. Oh iya, Jadi, silakan Ibu ya. Ya. Silakan Ibu. Hanya saja mau menginfokan bahwa di Kemenak itu yang menangani pendidikan ada dua kan, Direktorat KSK Madrasah dan Kontrak. Jadi di Kemenak khususnya di KSK sendiri sebetulnya kami juga sudah bekerja sama dengan GIZ begitu yang kami juga sudah mempunyai begitu proses sanitasi madrasah yang memang mengatur sedikit banyak tentang bagaimana sanitasi yang sebaiknya ada di madrasah. Cuman untuk pondok pesantren kami dari KSK juga mohon izin belum update karena informasinya juga berbeda ini ya. Jadi khawatir ya ada yang info yang memang seharusnya bisa disampaikan dari kontren, misalnya dari madrasah sudah ada dan kami juga sebisa mungkin meningkatkan sanitasi dan terus bekerja sama dengan mitra begitu ya yang bisa mendukung proses ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Jadi kita akan coba undang dari direktorat yang satu lagi Bu ya, yang pendidikan kontren, PD kontren. Terima kasih Bu masukannya. Jadi mungkin kita ke depan ada dua, yang pendidikan Islam yang untuk madrasah ya Bu ya, satu lagi yang pendidikan untuk pondok pesantren. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Mungkin Bu. Yang mana dulu? Iya. Bapak dulu ya. Nanti. Iya. Ya Bu, saya dari SLB Rawinala, Banda. Jadi kami seperti Helen Keller, kami lebih banyak kebetulan anak-anak kami disabilitasnya lebih dari 2 bahkan 3. Nah yang ingin kami tanyakan adalah kebijakan untuk toilet karena yang selama ini kami rubah adalah kami tidak punya toilet misalkan saja untuk kepala sekolah secara khusus, guru secara khusus. Namun kami desain ya toilet untuk semua, antara untuk guru, untuk anak, untuk kepala sekolah di situ. Yang kita bedakan hanya untuk laki sama perempuan. Karena kami terus terang selama pernah studi banding di Boston, konsepnya adalah toilet itu ya harus dipakai untuk semua, mengakomodir seluruh kebutuhan itu. Nah, apakah kalau saya belum melihat itu melanggar nggak? Karena yang selama ini kami lihat kan pasti ada di sekolah itu toilet khusus guru, toilet khusus kepala sekolah, dan ada perbedaan-perbedaan itu. Mohon pencerahannya. Terima kasih Bu. Mungkin nanti kamu bisa dibantu ya Bu ya, yang dari Kementerian Pendidikan ya Bu ya, untuk menyampaikan informasi kalau misalnya ada yang kurang tepat saya sampaikan atau ada yang belum sempurna begitu Pak. Sepengetahuan saya yang pernah saya baca terkait dengan kebijakan-kebijakan, tidak ada ya pembedaan untuk kepala sekolah dan guru seperti itu. Maksudnya di dalam kebijakan yang ada begitu Pak.
Jadi memang yang dibedakan adalah, yang diatur adalah bagaimana ada pembeda antara perempuan dan laki-laki, dan juga komposisi berapa jumlah siswa, begitu ya Pak ya? Ya, seperti itu. Mungkin saya salah atau ada yang belum sempat saya baca, saya mungkin bisa konfirmasi ke teman-teman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di sini. Mungkin Ibu bisa memberikan konfirmasi ya. Monggo Ibu. Ya, iya. Mungkin memang ada aturan yang harus ada kepala sekolah seperti itu, ada guru begitu ya. Pembedanya apakah seperti itu atau memang yang sepengetahuan saya, yang saya baca hanya dibedakan untuk komposisi laki-laki dan perempuan lalu jumlahnya. Jadi betul. Jadi tadi yang telah saya sampaikan juga di capaian stratifikasi UKS yang tadi saya maksud untuk data. Nah di sana tuh ada beberapa stratifikasi strata dalam sanitasi dan lain-lain. Mungkin nanti saya bisa kasih profilnya seperti apa. Nah untuk yang tadi ya mungkin ada beberapa ukuran standarnya untuk anak-anak disabilitas gitu. Jadi di supaya begini. Baik, terima kasih Bu Eli. mohon izin Bu Eli ya ada di belakang. Saya menggantikan Bu Eli karena Bu Eli sedang ada meeting ya. Ya baik, saya Justina Bu, mohon izin dulu. Begitu Pak, jadi memang sudah tidak sesuai begitu yang Bapak sampaikan tadi. Iya, karena itu agak bertentangan juga kalau itu dikaitkan dengan akreditasi. Akreditasi itu kan ada ruang-ruang sarana-sarana tertentu, bagaimana toilet guru, toilet anak. Di dalam akreditasi ada begitu ya? Ya, barangkali itu yang kami kadang-kadang memang mengalami kesulitan, dan pada kenyataannya kan hampir seluruh sekolah itu pasti punya toilet guru dan pasti ada pemilah-pemilah. Nah kami berpikir kalau berbicara tentang sarana prasarana itu kan untuk semua, tidak harus dengan disabilitas sendiri, tapi kami coba desain yang untuk secara keseluruhan bisa dipakai untuk semuanya. Demikian Bu, makasih. Untuk akreditasi terdapat perbedaan seperti itu ya Pak ya. Mungkin kita harus lebih banyak koordinasi dengan berbagai pihak begitu ya, termasuk dengan teman-teman yang membuat form untuk akreditasi seperti itu ya Pak. Makanya untuk pertemuan ini kita harapkan nanti kita uji coba pelatihan ini, kita mantapkan lagi kurikulumnya, bahannya, kita latihkan untuk berbagai sektor yang lain, termasuk nanti semua pihak yang terkait. Mungkin Pak ini juga mohon Pak. Ini penambahan saja. Jadi memang mungkin ada ya dari perbedaannya sendiri ya Pak ya. Jadi ada perbedaan asumsi atau pemahaman gitu ya Pak. Presidennya sebenarnya sudah ada. Ada beberapa gerakan yang untuk mengupayakan penggabungan toilet guru dan siswa. Dasarnya adalah karena kalau kita temukan secara umum toilet guru lebih bersih dari toilet siswa, begitu. Itu yang menjadi dasar. Jadi mulai ada gerakan-gerakan untuk mencoba menggabungkan. Karena kalau ada dua toilet terpisah, yang satu bersih, satu kotor. Kalau digabung, mungkin dua-duanya akan jadi bersih. Jadi harapannya seperti itu. Dan saya setuju juga bahwa itu tadi buat semua itu ya Pak. Karena kalau untuk terkait akreditasi mungkin kita juga perlu melihat aturannya mungkin tahun berapa, apakah itu sudah yang terupdate atau belum diupdate. Itu juga mungkin bisa jadi tadi presiden ya Pak ya. Kalau memang ternyata pengalaman di tempat Bapak dengan penggabungan itu jadi lebih baik, mungkin itu yang kita perlu angkat gitu. Silakan. Ini itu. Dan itu juga nanti akan menjadi pembicaraan kita ke depannya terkait dengan seperti tadi penggabungan toilet ataupun juga pemisahan toilet untuk penyandang disabilitas. Nanti kita akan diskusikan lagi pada sesi berikutnya. Oke, ya. Ingin menyampaikan? Iya. Sudah cukup Pak? Mungkin? Iya, siap. Nanti kita diskusikan di 2 hari ke depan. Oke, terima kasih. Saya Taufik Hidayat dari PPDFI Pusat ya.
Mohon izin sebelumnya, seberapapun kita memfasilitasi Getsi ya, tadi bicara tentang pemeriksaan toilet, aksesibilitas, ke apa ya, hal-hal yang taruhlah semuanya tuh sempurna lah gitu. Namun kalau airnya tidak sehat, tidak bersih, nggak ada gunanya semua itu. Yang ingin saya sampaikan adalah persoalan WOSIS ini ya. Saya sering bolak-balik ke Balikpapan. Sulit sekali mencari air bersih. Jadi sekolahnya itu bagus, dia punya apa? Toiletnya itu kelasnya udah Toto ya, maksudnya dia punya mereknya itu. Tapi karena airnya kuning, bau. Jadi nggak bisa juga kita mau memperjuangkan Getsi, apalagi ke depan ini dalam 2 tahun ini kan ibu kota mau pindah. Jadi kita udah nggak, ukuran kita tuh, barometer kita tuas Getsi itu bukan lagi Jakarta tapi ini Kalimantan gitu ya. Jadi dalam hal ini kan tolong dimasukkan dalam apa namanya dasar hukum ya, untuk adalah Undang-Undang Dasar pasal 33. Jadi negara tuh harus ini. Jadi kalau ada satu daerah yang memang untuk akses airnya itu kurang ya, satu kurang, kedua kalaupun ada bersih atau tidak, itu dulu yang harus dituntaskan gitu. Jadi Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 yang sudah diamandemen, saya pikir itu sangat menggarisbawahi tentang air, lingkungan, kebersihan. Jadi bukan sekedar hanya masalah bumi, kekayaan sumber daya alam, tapi air menjadi isu besar. Bahkan dalam konvensi internasional itu isu air justru menjadi sangat menjadi prioritas gitu, kualitas air. Terima kasih. Terima kasih Pak sudah mengingatkan kita bersama bahwa memang air dan sanitasi itu tidak bisa terpisahkan begitu ya. Jadi sanitasi tidak bisa berjalan kalau airnya tidak ada. Airnya juga belum tentu juga aman begitu ya, harus aman. Selama ini baru layak, bahkan belum layak ya kalau di Kalimantan gitu ya, menurut pandangan Bapak. Jadi memang air ini tetap kita harus bersama-sama dan sinergi, bahkan lebih dahulu maju begitu ya untuk menyediakan air. Tim kami juga seperti itu, kami juga akan siapkan untuk pengawasan kualitas air minum Pak di Direktorat Penyihatan Lingkungan. Kami ada dan saat ini sedang menyusun bagaimana rencana pengamanan air minum agar setiap orang tidak ada tidak ada yang tidak bisa mengakses begitu Pak, masuk ke dalam Getsi ini. Baik Pak, terima kasih sudah mengingatkan. Mohon nanti tim notulen untuk mencatatnya kembali. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin menyampaikan? Izin. Ya, silakan Ibu. Jadi mungkin dapat Pak yang mengenai akreditas. Jadi mungkin bisa mengundang kembali untuk mengetahui akreditasinya. Jadi aturan Saprasnya seperti apa. Jadi kan pembinanya yang membuat akreditasi itu direktorat mana gitu. Jadi kan melihat dari standar-standar yang sudah dikeluarkan gitu. Baik Ibu, terima kasih. Jadi mungkin diingatkan kembali seperti itu ya, karena tidak ada sebenarnya di aturan untuk pemisahan guru dan siswa gitu ya. Tapi akreditasinya ya, Jadi di bagian akreditasi. Siap Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya di sini sepertinya sudah kurang 10 sih. Ada lagi? Ini cepat 10. Oh iya. Ada baik kalau ini kayaknya dia Bapak bisa izin untuk kebersihan di toilet kita sudah berproses. Untuk pembalut kita sudah memasukkan di limbah medis. Jadi belum dipisahkan tempat sampah khusus untuk pembalut, tapi sudah dimasukkan di limbah infeksius. Karena kita menggunakan pihak ketiga untuk mengelolanya. Jadi apakah nanti di akreditasi itu lebih didetailkan tempat khusus sendiri atau boleh bergabung dengan infeksius, itu kita belum ada pedomannya seperti itu. Terima kasih Mbak Justina. Baik, terima kasih Mbak Eka. Jadi memang ini isunya ternyata berkembang ya ke akreditasi, betul Pak. Pak Heri ya Pak ya. Jadi ada dua sisi ya, ada dua sisi. Dari sisi kita ternyata
standarnya misalnya A B C D, tapi kalau akreditasinya C D F G gitu ya, ada yang tidak sinkron. Jadi mungkin memang kedepannya pelatihan WOS-Getsi ini ya lebih banyak lagi Pak ya cakupannya, tidak hanya teman-teman yang bergerak di WOS saja, tapi juga teman-teman yang diakreditasi sepertinya akan meluas seperti itu, karena institusi juga nanti ujung-ujungnya ke akreditasi ya Bu ya, betul ya Bu ya. Jadi memang kami pun di Kementerian Kesehatan juga beda Mbak untuk akreditasi, ada di direktorat yang lain, dan isu ini tidak hanya sampai di direktorat kita yang mengurusi WOS saja, tapi juga harus ke akreditasi. Terima kasih Mbak sudah diingatkan. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan? Iya, silakan ya. Cuma pengen tahu aja Bu, maksudnya gini, untuk ada nggak kebijakan yang memang mengatur bahwa toilet umum itu atau tempat umum itu ada fasilitas toilet yang tidak boleh berbayar, contohnya di pom bensin, di mall gitu maksudnya. Itu kalau misalnya memang ada yang berbayar itu ada sanksi atau tidak gitu, kebijakannya seperti apa? Baik. Saya pernah mendengar perintah langsung dari Pak Menteri BUMN ya, Pak namanya, Pak Erick Thohir ya. Pak Erick Thohir kalau ada di pom bensin yang masih menarik iuran begitu, lapor ke saya katanya. Karena sebenarnya itu bagian dari layanan dari suatu institusi atau fasilitas umum begitu ya. Jadi bukan untuk di komersilkan seperti itu. Namun terus terang kalau saya peraturannya saya mohon maaf belum mencarinya. Mungkin Bapak Ibu yang ada di ruangan di sini ada yang tahu itu apakah ada kebijakan seperti itu, karena yang saya pahami, yang saya baca itu instruksi dari langsung Pak Menteri Erick Thohir seperti itu. Dan memang sepanjang jalan kemarin sempat roadshow di daerah-daerah Jawa gitu ya, memang sekarang sudah tidak ada lagi, banyak yang sedikit ya saya temukan yang masih berbayar, tapi sebagian besar di pom bensin sudah tidak ada tarifnya lagi. Namun di satu sisi untuk kebijakan mohon maaf nanti kita bisa sama-sama mencari informasi apakah itu tercantum di surat edaran atau apa begitu ya, karena sebagian menjadi layanan ikut di dalam layanan yang ada di suatu institusi begitu. Terima kasih. Mungkin Pak Erick Tambahkan saja, saya juga tidak hafal apakah kalau di pom bensin itu boleh bayar apa harus tidak bayar gitu ya. Pasti sulit tadi sampaikan ya, Pak Menteri nyatakan harus gratis. Tapi yang pasti ada peraturan dari Kementerian PU bahwa rest area di jalan tol yang secara spesifik ya, jalan tol itu harus bersih dan gratis. Jadi sebenarnya ada aturannya, hanya memang saya tidak hafal apa saja yang termasuk di situ. Tapi kalau dikatakan rest area di jalan tol, harusnya pom bensin yang di jalan tol juga include ya. Tapi kalau di tempat di luar itu mungkin ada, saya tidak tahu apakah termasuk aturan itu tidak. Tapi ini jadi masukan juga buat kita bahwa tadi ya berkembang ya. Ada kita ngomongin WOS-Getsi, ternyata nyangkut juga dengan akreditasi. Karena kita bicara tadi isu bangunan ya, kemudian kelengkapannya, lalu juga toilet berbayar dan tidak berbayar itu juga menjadi satu tantangan gitu ya. Kalau bicara gosip malah katanya anaknya mau ke toilet suruh bayar, nggak mau, dia akhirnya suruh kencing sembarangan. Infotainment ya. Ternyata Pak Heri ini juga pengamat infotainment. Selama urusannya buang air. Oh gitu ya. Mungkin begitu. Ya. Bu Indah sepertinya mau menyampaikan. Terima kasih kembali. Ini saya browsing ternyata ada ya kan mengenai pernyataan dari BUMN yang telah sejak November 2021 menerapkan kebijakan bahwa toilet di stasiun pengisian bahan bakar umum wajib gratis alias tidak memungut biaya. Itu di surat edaran SE 14/9 11/2021 tentang peningkatan mutu pelayanan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Baik, terima kasih. Ini
juga berdiskusi ya, saling melengkapi karena informasi bisa datang dari siapa saja, dari mana saja. Terima kasih Bu. Dan wajar mungkin ya sekarang sudah tidak ada lagi berbayar di pom bensin karena sudah ada surat edarannya dari Pak Menteri Erick Thohir. Terima kasih Bu Indah. Ada lagi Bapak Ibu? Oh iya Bu, silakan Bu. Banyak belum akses. Terima kasih, mungkin sedikit info aja mungkin ya bahwa terkait dengan WOS Gensi ini, kalau mungkin tadi ini ada yang membicarakan di sekolah atau di madrasah atau di pesantren, namun pada kenyataannya ada beberapa perumahan yang untuk WOS Gensinya ini masih sangat buruk kondisi airnya. Seperti itu salah satunya mungkin termasuk perumahan yang anak saya tempati itu kondisi airnya masih sangat buruk dan belum bisa masuk PDAM ke situ. Jadi dan kadang-kadang masih sering mati air gitu. Jadi ketika air itu mati, anak saya harus mengungsi ke rumah saya karena dan matinya itu bisa 1 harian seperti itu, dan kondisi airnya itu masih kuning dan berbau besi seperti itu. Mereka bikin sanitasi sendiri, tapi mungkin perumahannya itu bikin sanitasi sendiri, tapi mungkin belum terlalu baik ya sanitasinya, dan ini juga udah termasuk lama dan udah menjadi keluhan warga di situ gitu. Jadi mungkin sepertinya jadi PR juga untuk perumahan-perumahan, kalau untuk membangun satu perumahan mungkin air juga harus diperhatikan karena merupakan satu kebutuhan pokok, terutama di situ yang mereka juga punya bayi ataupun anak bayi dengan kondisi disabilitas. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah mengingatkan kita ya di sini ya bahwa tidak hanya di institusi ini saja tapi juga di perumahan. Dan memang di perumahan, permukiman ini menjadi target utama Bu sebenarnya ya, target utama kita untuk WOS yang Gensi ini. Jadi terima kasih Bu sudah mengingatkan bahwa memang Gensi ini tidak hanya di tempat fasilitas umum saja di institusi tapi juga di perumahan dan permukiman. Ya. Baik Ibu, ada lagi? Mungkin Bu Eli ingin menyampaikan, Bu Eli? Ya. Ada ya. Oh mau di yes. Kebencanaan. Oh kemanusiaan ya, sana Bapak. Sebenarnya di apa namanya ya di PP ya di aturan ini sebenarnya sudah menyatakan bahwa apa namanya ada dia ada 3 sebenarnya di pemukiman, di tempat pelayanan publik sama kebencanaan. Jadi di situ disebutkan bahwa memang wajib menyediakan akses, kemudian air minum yang standar begitu ya, terutama juga bagi penyandang disabilitas. Jadi di situ aturannya di situ ada, mungkin nanti Ibu bisa lebih melihat di situ ya, dari situ. Ya. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Oh ya Ibu Wit. Baik, terima kasih Mbak Yus. Mungkin menurut saya kondisi di Indonesia itu kan macam-macam ya. Kalaupun misalnya sudah ada WOS-nya, memeliharanya ini juga penting gitu, karena ada WOS tapi tidak dipelihara dengan baik, sehingga mungkin misalnya airnya tetap ngocor gitu karena kerannya rusak tidak diperbaiki, atau mungkin kamar mandinya toiletnya juga kotor, sehingga tadi anak-anak juga kalau misalnya di sekolah dia menggunakan kotor, dan di rumah juga jadi nggak care gitu. Orang di sekolah aja bau pesing gitu, apalagi di rumah gitu. Nah, menurut saya KIE ini juga penting gitu. Selain infrastruktur tadi juga didampingi dengan KIE. Nah, sekarang kan sudah banyak model tuh tentang misalnya pakai SMS Blast gitu. Nah, mungkin bisa dikembangkan nih. Nggak tahu saya apakah dari Kementerian Pendidikan atau mungkin Kesehatan ya, atau mungkin bersama-sama, sehingga kalau sekarang kan ada digital marketing gitu ya, sekali ngetik begitu semua sekolah sudah mendapatkan
untuk mengingatkan gitu. Nah barangkali dari UNICEF mungkin bisa membantu gitu untuk mendesain yang semacam digital marketing gitu. Kita harus ke arah sana, walaupun mungkin Bu kan banyak sekolah di desa, tapi saya yakin sekolah di desa, guru-gurunya, kepala sekolahnya, bahkan anak-anaknya mungkin juga sudah pegang HP gitu. Nah ini mungkin perlu dikembangkan untuk saat-saat ini. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Wiwit sudah mengingatkan kita ya untuk bagaimana pentingnya media KIE, dan media KIE-nya juga tentunya yang sesuai dengan zamannya ya saat ini ya Bu ya. Zamannya sudah banyak yang menggunakan metode-metode yang tidak seperti zaman dulu begitu ya, hanya sekedar poster atau apa, tapi juga mungkin teknologi yang ada sekarang ya. Makasih Bu Wiwit sudah di Wiwitnya ada dua nih, satunya Bu Wiwit Alusia, satu lagi Bu Wiwit Harris. Nah ini Cantik sama Bu Wiwit Rita. enggak lah, dua-duanya cantik. Satunya Wiwit H, satunya Wiwit Alusia A ya. Nah, mungkin dari Pak Zainal, Pak, dari UNICEF mungkin kan ini punya banyak sumber daya begitu ya, tim-tim kreatif begitu Pak, bisa mensupport untuk media KIE yang ada di teman-teman sekolah gitu Pak. Tadi usul Bu Wiwit, jadi untuk WOS-GETSI ini tidak hanya di kebijakannya saja, tapi juga bagaimana menyebarluaskan di kalangan lebih luas lagi begitu Pak, di media-media yang lebih banyak digunakan sekarang gitu, mungkin online begitu, mungkin SMS blast, atau mungkin ada informasi di Facebook. Saya yakin UNICEF banyak punya tim apa sih Pak yang di UNICEF itu anak-anak muda yang Mbak Catherine yang lomba dulu ya, mitra muda ya seperti itu, mungkin bisa support ya Bu Wit ya. Gimana Pak Zena? Biasanya memang kita ada itu ya, event tertentu yang kita gunakan untuk mengulas pesan-pesan seperti itu. Misalnya hari akhir sedunia gimana. Dan memang secara muda biasanya melalui anak muda seperti itu. Dan sudah ada platform yang ya nanti memang tahun lalu kita begitu. Tahun lalu kita buatnya waktu melihat kualitas air tanah ya. Sampai kita dapat lomba juga yang melibatkan yang mengajak para remaja untuk buat opini, apakah itu dalam bentuk video atau apa yang mengangkat kualitas. Ya, terima kasih Bu Wiwit. Mungkin nanti kita perbuatan nanti. Sekarang Bu Widya dan Mbak Ella serta tim air sedang nyiapin untuk hari air sedunia ya Mbak Ella ya, Mbak Bu Widya. Mungkin kita bisa kolaborasi lagi seperti tahun lalu. Terima kasih Bu Wiwit. Sepertinya mungkin sudah cukup ya Bu Wiwit Harris. Bu Wiwit Harris saya kembalikan. Bapak Ibu semuanya terima kasih atas supportnya juga, diskusinya yang sangat-sangat berharga buat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita berikan tepuk tangan pada Bu Justina dari PASD Kementerian Kesehatan. Baik. Tadi kalau teman-teman sudah membahas mengenai kebijakan, ya kan? Pastinya setelah ini akan lebih meriah lagi, karena nanti kita akan bahas mengenai bagaimana konsep dan pengaruh keutamaan gizi dalam WOS. Dan nanti mungkin kita buat juga dalam bentuk diskusi ya, bersama-sama. Tapi kita sudah tahu bahwa ternyata kita punya pegangannya, ya kan? Baik itu dalam konteks WOS secara umum tadi juga, kemudian bagaimana dalam konteks gizi tadi sudah bisa kita melihat bagaimana keterkaitan antara dukungan regulasi WOS-nya sendiri, GETSI maupun juga WOS in GETSI ya. Baik, nah semoga itu bisa menjadi semacam amunisi nantinya ya, kalau misalkan kita menyampaikan juga kepada rekan-rekan kita yang lain, kepada baik itu pimpinan atau juga mungkin rekan-rekan mitra kita yang lain untuk membantu mendorong WOS GETSI ini. Tapi kita tidak boleh melewatkan yang satu ini karena sudah siang. Pasti kita juga perlu gerak sedikit dan juga perlu untuk makan siang. Betul kan ya Bapak Ibu ya? Iya, karena sudah mulai hening. Sudah mulai hening. Maka untuk itu mari kita mengisi energi kita untuk makan siang. Dan nanti kita berkumpul kembali setelah istirahat, sholat dan makan jam 13. Ya, biar kita nanti tidak terlalu sore. Kita nanti akan membahas masih ada 2 hal dan nanti kita akan praktek ya.
kita akan melakukan simulasi ya sebelum besok kita praktek. Makan siang kita ada di mana Mbak Ivana?